Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang akan membahas tentang antibiotic resistant how it spread atau resistensi antibiotik dan bagaimana penyebarannya. Sebelum menjelaskan tentang bagaimana penyebarannya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu antibiotik dan apa itu resistensi antibiotik. Antibiotik adalah obat yang dapat mencegah atau membunuh bakteri. Sedangkan resistensi antibiotik adalah kondisi ketika antibiotik tidak lagi efektif dalam membunuh bakteri yang menginfeksi tubuh yang disebabkan bakteri tersebut dapat menahan atau kebal terhadap efek antibiotik. Number 1. Antibiotics are given to food producing animals and crops. Di sini saya akan menjelaskan mengapa antibiotik perlu diberikan kepada hewan. Karena antibiotik menurut medis dapat digunakan untuk melindungi hewan dari bakteri dan dapat meningkatkan produktivitas hewan. Number 2. Animal develop drugs resistant bacteria in their gut. Kemudian, ciri-ciri hewan yang terkena resistensi antibiotik yaitu dapat mengalami berbagai macam kondisi yang dapat mempengaruhi kesehatan hewan tersebut. Salah satunya yaitu terkena infeksi yang akan berkepanjangan ataupun berulang yang disebabkan oleh bakteri yang telah terresistensi, yang mungkin infeksi tersebut akan lama dan sulit untuk diobati. Poin 3 dengan judul Drug Resistant Bacteria Resents Human Drug Food, the Environment, Water, Air, Soil on by Direct Human-Animal Contact. Poin ketiga yaitu bagaimana seseorang dapat resistensi antibiotik. Di sini ada beberapa cara manusia terkena resistensi antibiotik. Salah satunya melalui udara, cahaya, air, maupun lingkungan. Yang kedua itu ada kontak fisik seperti manusia dengan manusia atau manusia dengan hewan yang telah terkena resistensi antibiotik. Dan yang ketiga itu ada melalui makanan, yaitu seperti makanan yang kita makan ataupun daging yang telah kita makan itu berasal dari hewan yang telah terresistensi dengan antibiotik. Kemudian saya akan menjelaskan drug resistance bacteria spreads to other pathogens, drug for hygiene and unclean facilities, yang disebabkan salahnya penggunaan obat antibiotik dengan disebabkan kurangnya literatur dan edukasi tentang tata cara penggunaan obat antibiotik. Satunya cara penggunaan obat antibiotik itu asal memakan antibiotik tanpa adanya konsultasi kepada dokter atau apoteker, mengkonsumsi secara berlebihan ataupun tidak menghabiskan obat antibiotik yang telah dikonsumsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan poin mengenai pelatihan attend hospital or klinik atau pasien mendatangi rumah sakit atau klinik dalam penyebaran resistensi antibiotik. Apabila pasien terkena resistensi antibiotik, sebaiknya segera mendatangi rumah sakit ataupun klinik untuk berkonsultasi terlebih dahulu terhadap tenaga kesehatan seperti dokter ataupun apoteker untuk diberikan tindakan lebih lanjut sehingga tidak memberikan efek yang lebih parah dari resistensi antibiotik tersebut. Begitupun saat akan menggunakan atau mengkonsumsi obat antibiotik, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu pada dokter ataupun apoteker dan mengikuti instruksinya secara cermat. Sebaiknya pasien pun meningkatkan kesadaran pengetahuan terhadap resistensi obat antibiotik agar tidak terjadi kejadian yang berulang. Point 6. Drug-resistant bacteria spread to other feeding dog for hygiene and unclean facility, yaitu bakteri yang resisten terhadap obat menyebar ke pasien lain melalui lingkungan yang buruk dan fasilitas yang kurang bersih. Bakteri yang telah terresistensi dapat menyebar melalui kontak langsung antara individu, akan tetapi dapat menyebar melalui lingkungan yang tidak bersih seperti permukaan yang tidak dibersihkan ataupun fasilitas kesehatan yang tidak disterilkan terlebih dahulu. Maka, hal ini dapat mempercepat penyebaran infeksi yang sulit diobati. Salah satu bakteri yang telah diteliti kebal terhadap antibiotik adalah Staphylococcus aureus, resisten terhadap methicillin atau yang lainnya. Drug resistant bacteria spread to the general public. Penyebaran antibiotik dapat menyebar dengan melalui berbagai cara,
Yang pertama, melalui kontak fisik dengan seseorang yang terpapar resistensi obat antibiotik dengan pola hidup yang kurang baik atau lingkungan yang kotor. Yang kedua, melalui makanan atau air. Makanan yang berasal dari hewan yang terpapar oleh resisten obat antibiotik. Yang ketiga, melalui udara dalam bentuk droplet yang timbul berasal dari batuk atau bersin. Berdasarkan poin-poin yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa resistensi antibiotik adalah fenomena di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik yang seharusnya dapat membunuh atau menghentikannya. Kemudian, dalam penyebarannya terjadi melalui beberapa mekanisme utama. Yang pertama, dapat menyebar melalui makanan, yaitu daging hewan yang telah terresistensi. Yang kedua, pemakaian obat yang tidak tepat dan tanpa resep dokter. Yang ketiga, bisa terpapar melalui kontak fisik dengan individu yang terkena resistensi. Dan yang terakhir, terpapar melalui lingkungan yang kotor dan pola hidup yang kurang sehat. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.